17 Oktober 2021, trofi Piala Thomas akhirnya pulang ke Indonesia dan penantian panjang pun berakhir. Senang, haru dan bangga, pasti itu yang kita rasakan selaku pencintanya. Betapa tidak, ini adalah gelar Piala Thomas pertama bagi Indonesia dalam 19 tahun terakhir. 19 tahun lamanya kita harus menanti. 19 tahun lamanya juga kita harus gigit jari melihat negara lain yang angkat trofi. Piala Thomas dapat kita ibaratkan sebagai piala dunianya bulu tangkis, dan penantian selama 19 tahun adalah waktu yang terlalu lama bagi negara dengan tradisi bulu tangkis yang kuat seperti Indonesia. Tahun 2002 adalah kali terakhir kita berjaya di pentas ini, dan menjadi akhir dari capaian gemilang setelah 5 kali juara berturut-turut. Di tahun itu, Muhammad Ahsan mungkin masih meniti karir di level junior, dan Kevin Sanjaya juga mungkin masih duduk di bangku SD. Kita memang sempat masuk final pada tahun 2010 dan 2016, tapi sayangnya kita kalah masing-masing oleh Cina dan Denmark. Kekecewaan pasti selalu kita alami saat melihat para pejuang kita gagal menjadi juara. Harapan pun selalu terucap, semoga 2 tahun lagi kita yang berpesta. Hingga akhirnya 17 Oktober 2021, Hendra Ahsan dan kawan-kawan berhasil membawa pulang trofi Piala Thomas singgah ke Indonesia sekali lagi. Selain doa dan dukungan yang kuat dari seluruh rakyat Indonesia, ada beberapa faktor lain yang mungkin menjadi kunci keberhasilan tim Thomas Indonesia keluar sebagai juara. Dan berikut adalah daftarnya. Nomor 1, melemahnya kekuatan kompetitor. Jepang dan Cina adalah dua kekuatan besar yang patut diperhitungkan di tahun tersebut, karena memiliki pemain dengan nama besar dengan segudang prestasi mentereng. Namun, kekuatan kedua negara tersebut melemah menjelang turnamen, dan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Jepang tampil tanpa dua ganda terbaiknya, yaitu Kamura Sonoda dan Endo Watanabe. Kamura Sonoda kompak menyatakan pensiun pasca Olimpiade Tokyo. Lalu Endo Watanabe yang kerap disebut sebagai pawang minion ini juga bercerai karena Hiroyuki Endo juga memutuskan untuk pensiun. Sementara itu, Cina lebih memilih fokus pada regenerasi skuad sehingga banyak menurunkan pemain mudanya. Nama besar seperti Chen Long dan ganda Twin Tower Lee Junhui Liu Yuchen tidak didaftarkan ke dalam skuad. Praktis hanya si Yuki saja yang namanya masih terdengar menyeramkan meskipun performanya sendiri menurun pasca cedera. Dengan melemahnya kekuatan Jepang dan Cina, praktis hanya Denmark yang paling patut untuk ditakuti. Walaupun tim lain seperti Malaysia, India, dan Cina Taipei juga berpotensi menjadi batu sandungan. Faktor yang kedua adalah skuad yang saling bahu-membahu. Indonesia mungkin tidak tampil superior sepanjang turnamen. Bahkan, untuk lolos dari fase grup saja, Indonesia harus berjuang hingga pertandingan terakhir. Catatan yang sebetulnya kurang bagus untuk tim dengan status unggulan 1. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa pemain memang sedang tidak dalam performa terbaik, setidaknya di awal-awal turnamen. Namun demikian, Indonesia dapat dikatakan adalah yang terbaik dalam hal kerjasama tim. Semua pemain saling bahu-membahu untuk memberikan kemenangan bagi Indonesia. Di saat satu wakil kalah di satu battle, maka wakil lainnya segera membalas di battle lainnya. Ini terjadi setidaknya 3 kali, yaitu saat melawan Thailand, Cina Taipei di fase grup, serta saat melawan tuan rumah Denmark di semifinal. Faktor selanjutnya adalah kebangkitan yang datang di saat yang tepat. Indonesia
bukan tanpa masalah, karena beberapa pemain sempat mengalami penurunan performa di 2 turnamen mayor sebelumnya, yaitu Olimpiade Tokyo dan Piala Sudirman. Minion, Dedis, dan Jonathan Christie tampil tak sesuai harapan baik di Olimpiade maupun Piala Sudirman. Sedangkan Anthony Sinisuka Ginting yang tampil baik di Olimpiade dengan medali perunggunya juga performanya menurun kembali setelah Piala Sudirman. Keraguan pun sempat mampir di benak publik, tapi semua itu akhirnya dapat ditepis oleh para pemain. Meskipun tak secara bersamaan, namun satu persatu pemain dapat kembali menemukan performa terbaiknya dan bangkit di saat yang tepat seiring turnamen berjalan, lalu menang saat dibutuhkan. Saat melawan Malaysia di babak perempat final, Indonesia dihadapkan pada 2 partai sulit di awal. Anthony Ginting harus berhadapan dengan Lee Zijia yang performanya sedang memuncak pasca meraih gelar All England di awal tahun, dan juga sempat mengalahkan Anthony Ginting di Piala Sudirman. Di partai kedua, Minions juga harus berhadapan dengan Aroncia Sohwoyik, momok baru bagi mereka yang sukses mengalahkan mereka di 2 pertemuan terakhir, yaitu Olimpiade Tokyo dan Piala Sudirman. Jika seandainya Indonesia kalah di 2 laga awal tersebut, maka tentu ini akan menjadi tekanan tersendiri bagi Jonathan Christie yang tampil di partai ketiga, dan bisa saja Indonesia kalah. Beruntung hal itu tidak terjadi karena Ginting dan Minions tampil luar biasa di partainya masing-masing dan memberi Indonesia keunggulan 2-0. Jonathan Christie akhirnya melengkapi kemenangan Indonesia 3-0 dan akhirnya membuat Indonesia berhak melaju ke babak semifinal. Di babak semifinal, Indonesia menghadapi tuan rumah Denmark di depan ribuan pendukungnya. Dan momen kunci di pertandingan ini ada di partai ketiga yang mempertemukan antara Jonathan Christie dan Anders Antonsen. Sebelum partai ketiga ini dimulai, kedudukan sementara adalah 1-1, di mana Ginting kalah di partai pertama oleh peraih medali emas Olimpiade Tokyo, Viktor Axelsen. Minions kemudian memenangkan partai kedua dan membuat Indonesia menyamakan kedudukan. Bagi Jojo sendiri, pertandingan melawan Antonsen adalah ujian yang sesungguhnya karena lawan-lawan yang dihadapi di babak sebelumnya relatif lebih mudah. Jika seandainya Jojo kalah, maka Indonesia harus memenangkan 2 partai tersisa yang mana itu tidaklah mudah. Pasalnya, di partai terakhir, Denmark menurunkan Vittingus, tunggal yang syarat pengalaman dan menjadi penentu kemenangan Denmark di laga final edisi 2016 melawan Indonesia. Partai Jojo melawan Antonsen sendiri berjalan alot dan menegangkan. Pertarungan sengit dan ketat sudah terjadi sejak awal-awal laga. Kekuatan fisik, fokus yang terjaga, serta keunggulan mental akhirnya mengantarkan Jojo memenangkan partai ketiga yang berlangsung 3 game dengan durasi lebih dari 100 menit ini. Jojo pun akhirnya membawa Indonesia berbalik unggul 2-1. Akhirnya, di partai penentuan, Fajar Rian yang memang sudah tampil sejak awal turnamen berhasil membungkam dan menari di depan publik Denmark. Indonesia menang 3-1 dan melaju ke babak final. Di partai final, Indonesia bertemu dengan Cina yang turun dengan skuad mudanya. Namun demikian, Cina tetaplah Cina. Mereka adalah pengoleksi gelar terbanyak kedua setelah Indonesia, dan mereka tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan. Kredit pun patut kita berikan untuk tim pelatih yang sudah menyusun strategi dan memberikan arahan pada para pemain untuk tetap fokus. Akhirnya, Indonesia pun berhasil menang meyakinkan 3-0, mengulang kembali momen indah yang sempat hilang selama 19 tahun lamanya. Selamat untuk para pemain dan pelatih.
Terima kasih atas perjuangan kalian yang sudah membawa kembali Piala Thomas ke pangkuan Ibu Pertiwi.